Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tabi'in wila amma ba'd. Saudaraku sekalian, segenap jamaah mushola Istiqomah RT 06 Komplek TNI AD BPKN Barus Asri yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia, Rasul Alam, junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi jamaah mushola Istiqomah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta. Membaca suratul Fatihah kita niatkan secara khusus, kita hadiahkan secara khusus pahalanya untuk almarhumah ibunda tercinta saya yang telah meninggal dunia, yang telah wafat pada hari Ahad tanggal 28 November 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, yang jenazahnya sudah dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di depan Masjid Nurul Iman Kampung Tegal. Kita hadiahkan pahala dari bacaan sholawatnya yang akan kita baca untuk beliau almarhumah ibunda tercinta Ibu Hajah binti Khotimah binti Bapak Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Haji Abdus Somad. Semoga almarhumah yang saat ini merupakan malam kedua beliau berada di alam kubur, kita doakan semoga selama beliau berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga oleh Allah, diselamatkan dari azab kubur. Kemudian semoga ruhnya oleh Allah dikumpulkan bersama ruhnya orang-orang yang soleh di dalam surga. Bitilganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rabbi asani wa
buruknya qadar itu datang dari Allah Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa tarani atfatan yadi ratal alami Ya uhailal judi wal karami Rukun ihsan ada satu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innallaha huwa yaraka rukun ihsan hanya ada satu engkau menyembah Allah seakan melihatnya bila tak melihatnya Allah melihatmu yakinkanlah di dalam hatimu Allahu Rabbi innahu yarani Allah uhinu bihi usaddiqu bi qalbi Allahu Rabbi innahu yarani Allah uhinu bihi usaddiqu bi qalbi Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa daradi adbata ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Allah Tuhan kami Dia melihatku aku meyakini di dalam hatiku aku membenarkan di dalam hatiku bahwa Allah itu selalu melihatku kapan saja di mana saja Allah melihatku melihat perbuatanku baik dan buruk yang aku lakukan Allah melihatnya dan akan membalasnya Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asadi wa taradi atfatan ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Allahul kafi Rabbunal kafi Allah qasadanal kafi wazzadanal kafi liqulit kafi
Rabbunal Kafi Allah qasadnal Kafi wazadnal Kafi Allah liqallil Kafi kafanal Kafi Allah wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan materi taklim untuk pengajian kita malam ini, terlebih dahulu saya mohon beri maaf kepada Pak Widodo, Pak Ustadz Anwar. Informasinya kemarin malam hendak ikut tahlilan almarhumah ibunda saya datang pada Isya. Ternyata tahlilannya sudah selesai pada maghrib. Mohon maaf, beri maaf. Sebenarnya sedianya tahlilan selama 7 malam mentahlilkan mendoakan ibunda tercinta Ibu Hajah Titin Khotimah itu pada Isya, sebagaimana yang sudah saya umumkan ketika hendak menyolatkan jenazah di Masjid Al-Amin. Namun oleh karena kemarin malam pada Isyanya ada acara, saya beserta seluruh santri, Ustaz Nur Patoni beserta seluruh tim Hadroh Al-Lutfi SSI di Bedug. Oleh karena pada Isya ada acara, mengisi acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW di rumah kediaman Bapak Agus Jepri Citra Indah Bukit Cempaka. Jadi akhirnya saya timbul inisiatif dadakan. Saya umumkan selesai sholat maghrib untuk malam ini saja tahlil dilaksanakan pada maghrib. Oleh karena pada Isya kami ada acara. Tapi mulai malam ini, malam kedua sampai malam terakhir, malam ketujuh, tahlil tetap dilaksanakan pada Isya Pak Widodo. Mohon maaf ya, saya nggak sempat ngasih informasi pada Pak Widodo ya. Tapi insya Allah langkah kaki Pak Widodo sama Ustaz Anwar nggak sia-sia. Setiap langkah dicatat oleh malaikat. Amin ya Allah. Untuk setiap satu langkahnya insya Allah. Yang penting kita ikhlas melakukannya semata-mata karena Allah, karena mengharap ridha Allah. Dan pada malam ini sekaligus saya mengundang kepada seluruh jamaah pengajian rutin malam Selasa Mushola Al-Istiqomah, bagi yang ada waktu, yang tidak ada kegiatan yang lainnya, yang tidak ada acara, saya secara langsung mengundang kepada seluruh jamaah pengajian Mushola Al-Istiqomah, jamaah pengajian Selasa, agar kiranya malam ini ya bisa menghadiri acara tahlil dan doa untuk almarhumah ibunda tercinta Ibu Hajah Titin Khotimah binti Bapak Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Haji Abdul Somad. Malam ini merupakan tahlilan malam yang kedua. Jadi Pak Widodo mohon maaf, nanti selesai sholat Isya kita undur aja. Jadi mungkin nanti saya doanya juga dipersingkat lah, pakai doa sapu jagat lah. Ya sapu sejagat kena semua udah. Doa ramelan. Baik, kita isi waktu dengan talim sampai tiba waktu Isya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perlu kita ketahui sesungguhnya nilai iman yang paling afdal, nilai iman yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, engkau meyakini di dalam hatimu bahwa Allah selalu melihatmu, bahwa Allah selalu memonitor kamu, bahwa Allah selalu mengawasi kamu,
bahwa Allah selalu menjadi saksi atas perbuatanmu, baik atau buruk. Allah melihat perbuatanmu, baik atau buruk. Allah menyaksikan perbuatanmu. Dan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, itu masing-masing akan ada catatannya. Karena Allah sudah menugaskan 2 orang malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Raqib secara lugah, secara bahasa itu artinya pengintai. Kalau bahasa dalam hukum tata negara di kepolisian, intel lah. Jadi Allah punya intel. Malaikat Raqib itu selalu mengintai. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, ketika seorang hamba Allah melakukan kebaikan, maka dicatatlah kebaikan yang dilakukannya oleh malaikat Raqib. Bahkan menurut keterangan dalam hadis sahih, ini kemurahan dari Allah. Ini yang disebut Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Ketika umpama seorang hamba di dalam hatinya ada niat mau berbuat baik, baru niat saja, niat akan melakukan kebaikan, kebaikannya belum dikerjakan, belum dilakukan, belum diperbuat, baru hanya sekedar ada niat dalam hati, itu langsung dicatat pahalanya 1. Itu ada hadisnya. Nah, kalau niat baiknya yang ada di dalam hatinya direalisasikan, diaplikasikan, diimplementasikan, dimanifestasikan, dibuktikan, dilakukan, dikerjakan, diperbuat, maka dirubah yang tadinya pahala 1 menjadi 10. Masya Allah. Dan setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah atas dasar lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, kita melakukan satu kebaikan, itu pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan, akan dikali-kalikan. 1 dikali 10, 10 dikali 7, 7 dikali 100, 100 dikali 1000, dikali 700, dikali 1000. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala dari kebaikan yang kita lakukan, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Allah Maha kaya dari seluruh. Makanya Allah sangat suka, sangat cinta, demen kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan selalu berbuat baik. Hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang menghiasi keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, yang menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, selalu komitmen dan konsisten untuk tetap istiqomah secara kontinu, secara istiqomah, secara israr, terus tidak bosan-bosan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, siap. Hamba Allah yang seperti ini sangat amat dicintai oleh Allah, sangat amat disukai oleh Allah. Saking sukanya Allah, saking cintanya Allah kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa, dan selalu berbuat amal kebaikan, sampai-sampai Allah siap menawarkan dirinya menjaga si hamba tersebut dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, dalam situasi kondisi apapun, Allah siap menjaga hambanya itu, kalau hambanya bertakwa dan selalu berbuat baik. Dan ini harus kita yakini, karena ini yang mengatakannya Allah dalam Al-Quran. Kita wajib meyakini kebenaran firman-firman Allah, sedikit pun di dalam kita tidak boleh ada syak, tidak boleh ada memang, tidak boleh ada sanksi, tidak boleh ada keraguan dalam keyakinan atas kebenaran firman-firman Allah. Karena kalau kita meragukan
kebenaran firman Allah, itu samalah artinya kita meragukan kalam Allah. Samalah artinya kita meragukan kitab suci Al-Quran sebagai kalam Allah yang telah Allah turunkan, yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kita harus yakin kalau kita sudah beriman, kemudian kita menghiasi keimanan kita dengan melakukan berbagai macam amal soleh, dengan melakukan berbagai macam perintah-perintah Allah, dan dengan menjauhi larangan Allah, serta selalu berbuat baik, yang keseluruhannya itu kita lakukan atas dasar lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, maka Allah siap menjaga orang tersebut, menjaga keselamatannya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia, bahkan Allah siap menjaga orang tersebut keselamatannya, menjaga dari api neraka. Api neraka nurut sama Allah karena api neraka ciptaan Allah. Buktinya mana? Buktinya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh seorang raja kafir yang sangat amat zalim yang bernama Raja Namrud. Kalau saya lebih suka bilangnya bukan Raja Namrud, Nambruk. Nambruk itu bahasa Sunda. Nambruk itu apa ya? Udah nggak bisa apa-apa, Namrud itu. Raja Namrud. Karena Raja Namrud kan dia sangat adibuna, adi kuasa. Hanya karena Nabi Ibrahim tidak mengakui kerajaannya, dan Nabi Ibrahim selalu berdakwah kepada seluruh warga negara Raja Namrud untuk menyembah Allah. Nah, ini bertentangan dengan Raja Namrud. Maka Raja Namrud, raja yang berkuasa zalim, memerintahkan kepada seluruh caranya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan memenjarakannya, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Tapi sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Itu apinya sudah menggunung. Apinya menggunung. Nabi Ibrahim dilempar pakai alat kayak panah itu. Pas jatuh kok kobaran api neraka yang menggunung. Berhari-hari lamanya. Begitu api padam sudah berhari-hari lamanya, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Bahkan justru Nabi Ibrahim malah justru menggigil kedinginan. Karena api turut sama Allah, api ciptaan Allah. Saat itu, ya sebelum Nabi Ibrahim jatuh ke dalam kobaran api, Allah sudah memerintahkan kepada api. Kata Allah, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau. Dingin. Kau ciptaanku. Dingin kau. Kan api itu kan panas. Tapi kalau Allah suruh dingin. Beda kalau yang dunia kita, ya api dingin ya panas terus kita mah. Ya kita hatinya panas. Nurut api dingin langsung dingin seketika. Begitu Nabi jatuh udah dingin apinya, maka nggak terbakar, malah dingin, kedinginan, karena berhari-hari dalam api yang sudah didinginkan oleh Allah. Itulah jaminan Allah. Nah, Allah siap menjaga siapapun hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, selalu berbuat baik, bukan hanya menjaga keselamatannya di dunia, melainkan juga hamba Allah yang beriman, bertakwa dan selalu berbuat baik, oleh Allah akan dijaga dari sentuhan api neraka yang panas menyala-nyala nanti di akhirat. Tidak ada yang bisa menjaga kita dari sentuhan api neraka di akhirat kecuali Allah, kecuali ridho Allah. Maka cari ridho Allah, maka lakukan segala kebaikan atas dasar mencari ridho Allah. Tadi ada yang WA saya, ada yang kirim video tentang bahwa Imam besar Habib Muhammad Rizik, beliau di penjara bawah tanah yang lembab, yang sedikit pun tidak terkena sinar matahari. Dan yang ngirim video tersebut di bawahnya ngasih stiker orang menangis keluar air mata. Langsung saya jawab, tiba-tiba saya jawab, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'al muttaqin wal muhsinin. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Kita buktikan saja nanti Habib Rizik ini salah apa benar, berbuat baik apa berbuat salah. Akan
dibuktikan. Kalau Habib Rizik benar, berbuat benar, menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan agama Allah, itu pasti dijaga oleh Allah. 1 juta orang mau membunuh kita, kalau Allah jaga kita selamat. Karena tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Seluruh manusia yang berkuasa di alam dunia itu semuanya berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam genggaman Allah. Bahkan mati hidupnya itu ada di tangan Allah. Buktinya Nabi Ibrahim itu mau dibunuh, mau dibakar, nggak mati. Malah Raja Namrud yang binasa, dibinasakan oleh Allah. Nah, perkuat tauhid kita kepada Allah. Nggak boleh takut kepada manusia. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Rizik ini nggak takut di penjara, nggak takut dibunuh. Beliau pernah mengatakan, "Hai Pak Polisi, Anda kalau mau membunuh saya, bunuh aja saya sekarang, silahkan. Saya nggak takut mati kok. Saya dibunuh mati, akan lain 1000 penerus saya. Mujahid yang akan meneruskan perjuangan saya, termasuk saya akan meneruskan perjuangannya." Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak takut mati dia. Kita pun jangan takut mati. Karena walaupun kita takut mati, kematian sudah ditentukan kepada kita. Kalau sudah tiba, walaupun takut tetap kita mati. Mati kita. Siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun prestasi kita, kalau ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, mati kita. Ente mau jenderal bintang 1 kayak bintang 2 kayak bintang 3 bintang 4 tetap mati. Ente bukan siapa-siapa, ente manusia. Hidupmu, matimu berada dalam kekuasaan Allah. Makanya nggak usah takut mati. Karena walaupun takut tetap akan mati. Udah banyak bukti loh. Udah banyak bukti orang yang mati. Dulu kita punya bapak, punya ibu, sekarang udah gak ada mati. Kita pun masih menyusul. Hidup ini bukan untuk sombong, hidup ini untuk berbuat baik, untuk menebar kebaikan, untuk mengajak kebaikan, untuk mencegah kemungkaran, untuk amal ma'ruf nahi munkar, untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hidup yang Allah berikan kepada kita di dunia sebentar, jangan disia-siakan, manfaatkan secara efektif dan efisien, tepat dan berguna untuk terus berlomba-lomba mengerjakan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha sesungguhnya Allah ma'al ladzina taqaw bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan Allah akan selalu bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya apa? Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan dari Allah, ridho Allah, pemeliharaan penjagaan dari Allah akan selalu menyertai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan ia selalu berbuat baik mengharap ridho Allah. Orang yang seperti ini kapanpun, dimanapun, kemanapun ia pergi, akan selalu berada dalam rahmatnya Allah, akan selalu berada dalam kasih sayangnya Allah, akan selalu berada dalam petunjuk Allah, akan selalu berada dalam kebenaran di jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu istiqomah melakukan kebaikan. Enggak usah takut apa-apa, enggak usah takut miskin, enggak usah takut enggak makan, enggak usah takut mati. Dia tenang hatinya karena semuanya, jiwa raganya secara totalitas menyeluruh, zahir batin sudah dipasrahkan sama Allah. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya milik Engkau. Kalau Engkau mau ambil aku sekarang silakan. Yang penting aku berada dalam ridho-Mu. Yang penting jangan kau ambil iman, jangan kau copot Islamku. Enggak apa-apa, silakan ambil keluargaku, ambil hartaku, ambil jabatanku. Yang penting aku mati dalam keadaan iman. Bahkan nyawaku kalau Engkau mau ambil saja. Yang penting aku mati dalam keadaan beriman.
nggak takut. Kita kebanyakan takut dulu, takut nggak makan. Ya manusiawi sih sebenarnya, tapi jangan sampai rasa takut yang berlebihan mendominasi kita sampai kita rasa takutnya melebihi kepada Allah. Itu salah, nggak boleh orang beriman rasa takutnya melebihi rasa takut kepada Allah. Kalau dia rasa takutnya kepada selain Allah melebihi rasa takutnya kepada, nggak boleh. Itu ciri imannya nggak sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kata Nabi, afdhalul iman. Udah Isya belum? Berapa menit lagi? 13 lagi. Alhamdulillah. Kata Nabi, afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'ak. Afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'ak. Ini hadis kata Nabi, iman yang paling afdal, iman yang paling utama, iman yang paling istimewa, yang paling tinggi derajatnya, antak lama, antak tidak. Engkau mengetahui, engkau memahami, engkau mengerti, engkau menyadari, engkau mengiktikadkan dalam hatimu, engkau meyakinkan dalam hatimu, anallah ma'aka, bahwasanya Allah selalu menyertaimu. Kapan saja, di mana saja, Allah melihatmu, melihat perbuatanmu, baik dan buruk yang kamu lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, niscaya dia pasti akan melihat balasannya berupa pahala di dalam surga yang sudah disediakan oleh Allah. Dan barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jahat walaupun sebesar zarah, niscaya ia pun pasti akan melihat balasannya berupa siksa di neraka. Baik dan buruk semuanya ada balasannya di akhirat. Allah sudah menyediakan tempat balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, namanya surga. Di dalam surga ada berbagai macam kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada banding. Kenikmatan itu dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, di akhirat itu ada suatu tempat di mana tempat itu penuh dengan berbagai macam siksaan yang mengerikan, siksaan yang menakutkan, siksaan yang menyeramkan, siksaan yang menyakitkan, siksaan yang membuat kita hina di dalamnya, yaitu neraka. Di neraka Allah sudah menyiapkan berbagai macam malaikat jabarnya yang kasar-kasar, yang bengis-bengis, yang oleh Allah tidak diberi perasaan kasih sayang. Jadi kalau kita nanti oleh Allah di penjara di neraka, kita akan disiksa oleh 19 orang malaikat jabarnya. Belum siksaan yang lainnya, ular, tangan jengking, keriskaan, banyaklah pokoknya. Pokoknya jangan sampai kita masuk neraka. Namun dibelamin. Yuk kita bentengi diri kita dari api neraka. Yang mampu membentengi diri kita dari neraka hanya satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah, demikian pengajian kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, kita harus bisa merasakan kehadiran Allah dekat dalam diri kita. Jadi kita boleh kita di alam ini boleh menemui Allah. Di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Tapi bukan berarti lalu kemudian dipahami Allah banyak, itu salah. Artinya yang dimaksud Allah ada di mana-mana, Allah selalu mengetahui kita. Nah, gitu. Contoh, matahari ada di mana? Matahari ada di mana? Jawabannya ada di mana-mana. Maksudnya apa? Orang Indonesia bisa melihat matahari, orang Amerika bisa melihat matahari,
Orang Inggris bisa melihat matahari di mana-mana. Manusia yang bisa melihat matahari, itu yang disebut matahari ada di mana-mana, bukan berarti matahari banyak, matahari tetap satu. Begitu. Itu yang Allah ada di mana-mana. Nah, kita harus bisa merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Harus merasa diawasi oleh Allah. Dan kita harus merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan. Itulah nilai iman yang paling tinggi, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita, dan kita dibolehkan menemui Allah dalam hidup. Bagaimana caranya untuk bisa menemui Allah dalam hidup? Caranya yang paling utama, begitu beduk di tabuh, azan sholat 5 waktu dikumandangkan, kita datang itu menemui Allah. Kita Allah Akbar, itu hakikatnya kita sedang menyembah Allah. Dan yakinkan bahwa Allah ada di depan kita, walaupun mata kita nggak mampu melihatnya, tapi Allah melihat kita. Itu kita lagi menemui Allah. Kita lagi baca Quran, itu lagi menemui Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang baca Quran itu sedang ngobrol dengan Allah. Dalam hadis, man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin langsung berkomunikasi, bersua, ngobrol dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka baca Quran. Karena Al-Quran kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bi tilawati. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril, yang apabila dibaca Al-Quran nilainya ibadah, dan termasuk ibadah sunnah yang dilakukan oleh insan yang paling afdal adalah pertama baca Quran, yang kedua berzikir kepada Allah, dan yang ketiga berdoa kepada Allah. Keterangannya ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Demikian, mari kita tutup kita pahami dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi mu'afatim minal
para jamaah ada undangan dari Habib Bagir Alkap yang rumahnya di Cikarang Pusat. Nanti tanggal 5 Desember malam Senin pada Isya ada acara tablik akbar memperingati Maulid Nabi. Penceramahnya Habib Bahar bin Semit. Habib Bahar bin Semit yang akan memberikan tausiah dalam acara tersebut malam Senin tanggal 5 Desember di Pondok Pesantren Habib Bagir Alkap Cikarang Pusat. Bagi yang mau hadir silakan bergabung dengan saya di Alami nanti. Kita kongkoi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.